Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal esai untuk biostatistik. Yang pertama adalah soal esai ini dibagi 3 bagian. Yang pertama bagian A, yang kedua bagian B, yang ketiga bagian C. Oke, untuk bagian A ini adalah data hasil penelitian pemberian suplemen besi dan susu pada mahasiswa analis kesehatan selama 7 hari di bulan Juni tahun 2019. Nah, di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 orang mahasiswa yang terlibat di sini diperiksa sebagai ukuran efektif tidaknya suplemen ini memberikan pengaruh atau tidak pada mahasiswi. Diukurlah kadar hemoglobin darahnya ya. Di sini ada kadar hemoglobin sebelum, dan yang kolom yang ini kadar hemoglobin setelah pemberian. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan sudah diberi nomor ya. Jadi yang pertama silakan dibuat hipotesisnya ya. Yang kedua gunakan alfanya 0,05 untuk mengambil keputusan nanti. Jadi untuk menjawab yang nomor 2 ini cukup ditulis ulang saja ini di lembar jawaban. Kemudian yang nomor 3 hitung nilai T, kita akan menggunakan Excel ya, Microsoft Excel. Kemudian yang keempat kita hitung nilai p-value-nya juga menggunakan Microsoft Excel. Terus untuk menjawab nomor 5 kita buat keputusan berdasarkan p-value saja gitu ya, supaya mudah gitu. Oke, kita mulai saja. Bagaimana teknis mengerjakannya? Kita copy dulu datanya ke Excel. Oke, nah ini. Oke, kita udah copy. Kita cek dulu apakah Excel yang saya gunakan ini menggunakan titik sebagai desimal atau koma ya. Kalau menggunakan desimalnya titik berarti kita harus mengganti desimal ini menjadi titik ya. Kita blok saja, kita klik Ctrl sama F ya, kita replace komanya dengan titik ya. Oke, sudah berubah. Oke. Nah, ini kita cek apakah berbentuk teks atau angka. Kita cek aja dulu dengan matematik sederhana ya. Misalkan ini dikurang begini. Oke, angka betul, berarti sudah number semua. Kalau sudah begini, kita akan menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Excel, yaitu analisis data. Oke, bagi yang di Excelnya belum diinstal, silahkan diinstal saja ya. Nanti kalau di install tidak ada, misalkannya di sini customize ribbon. Nah, di sini ada add-in, menu add-in. Di sini ada analysis toolpath ya. Nah, ini diklik, oke, biasanya keluar ya. Keluar pilihan, nanti pilih data analisis ya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan, karena before and after gitu, kita menggunakan uji T ya, T berpasangan, pair to test. Di sini yang kita pilih, kita klik OK. Kemudian variabel satunya itu before ya, sebelum. Kita klik ininya, kita blok datanya. Iya, itu untuk before. Kemudian variabel 2-nya untuk after ya. Kita blok yang ini. Oke, di sini alpha 0,05 tadi di nomor 2 sudah ditulis ya. Asumsi untuk mengambil keputusan itu alfanya nilai signifikannya 0,05. Kemudian worksheet lie, ini output hasil olah datanya akan disimpan di mana. Kita defaultkan saja begitu ya. Nanti akan ada di mana munculnya, kita buka. Oke, ini layarnya cuma sheet 1 ya. Oke, kita klik saja. Oke, di sini hasil di sheet 2 ada hasil analisisnya ya. Nah, mana saja data yang harus kita baca
ya, sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama adalah nilai statistik. Ini yang kita ambil. Terus nilai apa lagi? Nilai probabilitas two tail ya. Two tail apa one tail? Nah, ini bagaimana membedakan two tail sama one tail? Ini sebetulnya pembacaan kalau kita membuat hipotesis, makanya harus diperjelas dulu hipotesisnya di lembar jawaban ya. Ini yang one tail ya. T-testnya untuk T-stat ini adalah T hitung, jadi hasil rumus sebetulnya. Kemudian ini nilai probabilitas one tail dan ini nilai probabilitas two tail ya. Ini yang kuning ya, itu ini one tail, ini two tail. Oke, ini dua-duanya kita list aja dulu. Nah, ini beberapa angka yang akan kita salin ya ke lembar jawaban. Oke, setelah dapat itu kita akan salin ke lembar jawaban bagaimana menjawab soal ini gitu ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita kembali ke sini. Oke, bagaimana membuat hipotesis? Kita jawab saja HA-nya. Tidak ada pengaruh pemberian suplemen zat besi dan susu pada kadar hemoglobin darah sebelum dan setelah pemberian. Oke, itu HA-nya. Bukan H0 ya. H0 itu meniadakan. H0-nya. Nah, untuk HA-nya kita kopas aja ya. Ini kita copy. Oke, kita di sini kita caption ada. Nah, kalau kita asumsikan ada, misal ini dengan bunyi begini, ini total ya. Karena kita belum tahu apakah lebih rendah apa lebih tinggi dibanding sebelum dikasih perlakuan ya, sebelum dikasih zat besi. Jadi kita masih dua kemungkinan. Nah, kalau misalkan Anda menulisnya H0 ini begini ya, ini contoh ya, pilih salah satu, jangan dua-duanya. Pilih aja mau H0 atau HA. Jadi benarnya jawaban di pengambilan keputusan yang bawah ini, di kesimpulan ini bergantung HA-nya ya. HA-nya yang mana, yang pilih yang two tail atau yang one tail. Kalau one tail itu artinya satu arah ya. Satu arah itu contohnya bunyinya begini. Pemberian suplemen zat besi dan susu pada kadar akan meningkatkan kadar hemoglobin. Akan meningkatkan kadar hemoglobin darah sebelum dan setelah perlakuan. Jadi meningkat, yakin akan meningkat gitu. Logikanya yang dipakai kalau dikasih obat meningkat hemoglobinnya gitu ya. Itu one tail. Nah, supaya sinkron dengan ini nih ya. Ini yang one tail, ini yang two tail. Ya, ini yang one tail, ini two tail. Oke, kita kembali ke lembar jawaban tadi. Kan targetnya adalah menjawab. Nomor 2 dibiarkan saja begitu ya. Sudah
di perjanjian antara saya dengan Anda. Nah, kemudian hitung nilai T. Nah, kita misalkan menggunakan yang to tail. Kita coret aja yang ini ya. Kita nggak usah pakai. Oke. Jadi nilai T-nya adalah yang to tail. Ini yang to tail. Nilai T critical to tail ya. Yang ini to tail. Ini nilai one tail. Kalau T-stat yang mana sih? Nilai T ya. Sebetulnya. Oke, kita kembali ke sini. Mana tadi? Oh, ini. Oke, jadi nilai T-nya yang mana? Yang minus 6, sorry, di sini aja deh, nggak usah ke atas. Minus 6,3142. Oke, itu jawabannya. Kemudian nilai p-value-nya kita menggunakan to tail ya. To tail P ya. 0,000738. Oke, itu. Terus bagaimana kesimpulannya? Oke, kesimpulannya karena nilai P lebih kecil dari alfa ya. Alfa itu yang mana sih? Yang ini ya. Kan 0,05. Ini perjanjian ya. Jadi kalau P-nya kurang dari 0,05, ini kan 0,0007 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak ya. Ditolak atau gagal diterima. Maksudnya gimana? Maksudnya berarti HA yang diterima. Artinya ada perbedaan ya. Kita kopas saja yang ini. Yang diterima. Ada beda-beda ya kalimatnya. Ada yang gagal diterima atau gagal menerima H0 gitu ya. Gagal menerima H0. Beda-beda bunyinya ya. Nah, ini kita kopas saja yang ini. Ada pengaruh ya, ada pengaruh. Nah, jawaban bagian A sudah selesai 5 soal. Oke. Silakan, selamat mencoba ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal bagian B ya. Soal bagian B ini kita akan menilai reagen yang sudah kita pakai, kita sebutlah reagen A, dan yang kedua reagen B ya. Reagen baru ini biasanya ditawarkan oleh sales reagen ke lab kita. Apakah ya kadang untuk menilai reagen itu layak dipakai atau enggak, kadang stok lama, reagen lama ini sudah tidak diproduksi oleh pabrik, jadi kita perlu menilai apakah reagen-reagen yang baru dari pabrik yang baru, dari vendor yang baru nih sudah bisa menggantikan reagen yang lama atau belum ya. Ini dalam hal ini kita akan mengetes pengujian nilai glukosa dengan harapan kit baru tidak berbeda dengan kit lama, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan kinerja kit sebelumnya begitu ya. Ini ada dua data, reagen A dan reagen B. Kita menggunakan sampel mahasiswi ya sebagai sampel darahnya begitu. Nah, ini terlihat sekali ya, sekilas memang datanya lebih rendah antara reagen A dengan reagen B, ini agak-agak tinggi begitu. Nah, oke, untuk menjawab soal tipe begini kita masih menggunakan uji T ya. Uji T berpasangan seperti tadi. Ya, kita langsung saja ya, kita copy datanya, kita salin ya ke Excel ya. Kita siapkan Excel yang kosong lagi. Oke, ini hasilnya. Jadi
kita akan menggunakan uji T berpasangan lagi seperti tadi ya, untuk membantu perhitungan. Oke, seperti tadi sebelumnya kita menggunakan menu data analisis, kita klik pair to sample forming ya. Oke, kita klik, kita blok range-nya. Di sini yang harus diblok adalah angkanya, bukan nama mahasiswinya ya. Jadi ini angkanya, bukan nama mahasiswi. Oke, kita klik, kita pilih di sini titik pair to sample forming ya. Oke, kita klik, kita blok saja datanya. Ini yang variabel 1 reagen A, yang ini variabel 2 ya. Oke, kemudian level signifikansi ini masih 0,05, jangan diubah. Kita klik OK saja. Nah, keluar. Oke, karena kita nggak tahu, kita gunakan tutel ya. Jadi yang akan kita tandai angka-angkanya adalah P ya, nilai probabilitas, kemudian nilai T startnya. Kayak itu. Ini kenapa angkanya begini? Karena formatnya masih general. Nah, kita bisa ketik di sini number. Jadi nanti bakal berubah jadi angka. Kita gunakan minimal 3 digit ya. Ininya. Kemudian ini juga sama, kita gunakan 3 digit saja. Nah, gitu. Selesailah untuk menjawab soal nomor 2. Ya, bagaimana caranya, kita ketik aja di lembar di soalnya langsung, nanti diupload ya di Google Form ya, di menu field essay nanti. Oke, ininya gimana? Membuat hipotesisnya di H0 kita ketikkan tidak ada perbedaan kadar glukosa darah antara reagen A dan B. Nah, HA-nya karena kita udah tahu tadi menggunakan tutel saja, karena kita nggak tahu apakah reagen baru ini lebih rendah atau lebih tinggi, kita gunakan tutel saja ya, karena belum tahu pasti bakal tinggi apa lebih rendah. Nah, di sini kita lihat tidak ada perbedaan atau tidak, berarti sebaliknya ya. Oke. Oke, ini kita delete saja. Oke, nah kemudian nomor 7-nya kita biarkan saja, sudah terjawab. Sekarang kita salin nilai T-nya dari sini. Oke, ini ke sini pindah. Oke. Itu ya. Kemudian berapa nilai p-value-nya? Ini tandanya jangan dibuang ya. Artinya kalau negatif, reagen lama lebih rendah dibanding reagen baru, reagen A lebih rendah dibanding reagen B. Jadi biarkan saja tandanya, jangan dibuang minusnya. Kalau di p-value kita copy saja nilainya yang tutel ya. Copy. Oke. Oke, kecil ya. Kita ganti titiknya dengan koma biasa. Karena ini masih bawaan Excel-nya yang internasional gitu ya. Oke, sekarang bagaimana membuat keputusan? Di sini ada nilai korelasi atau tidak ya. Sini. Bukan yang ini. Nah, ini ada percent correlation ya, 0,8. Artinya ada korelasi yang kuat seperti itu. Nah, kalau di uji parity test ini artinya ada perbedaan bisa diganti dengan adanya korelasi ya.
ada korelasi ya, ada korelasi gitu ya, bukan perbedaan. Ada tidak ada korelasi menggunakan person ya. Dan tidak ada korelasi kadar glukosa antara A dan B, artinya A dan B beda. Justru ada korelasi berarti ada keterkaitan kuat. Nah, kalau ini P ya, kesimpulannya karena P lebih kecil dari alfa 0,05, maka H A ya yang diterima hipotesis alternatif yang dipakai. Berarti kita kopas ya, yang ini copy paste ke sini. Oke, itu kesimpulannya ya. Kalau begini berarti reagen lama dan baru bisa jadikan alternatif reagen B nya ini karena ada korelasi yang bermakna. Baik, itu untuk soal A dan B. Tinggal yang terakhir soal bagian C ya. Oke, lanjut ke soal bagian C ya, atau bagian 3. Di sini kasusnya adalah kita menghadapi data berbentuk kategorik ya. Kategorik itu cuma menunjukkan positif negatif gitu ya. Kalau yang tadi dua soal pertama itu, dua kasus pertama tuh angka ya, numerik dua-duanya. Nah, ini kategorik. Di lab kadang kita menghadapi hasil lab yang hasilnya itu berbentuk kualitatif ya, atau kategorik. Nah, di sini contohnya adalah mau perbandingan antara gal kultur dengan uji Widal pada deteksi tipoid ya. Yang pertama uji Widal ini menggunakan antibody, kemudian rapid mungkin ya, bisa dengan aglutinasi latex dan seterusnya. Kemudian gal kultur ini menggunakan media ya, media biakan mikrobiologi, jadi bisa selesai dalam seminggu ya, lebih lama dibanding uji Widal. Tapi ini adalah gold standar yang menjadi pembanding apakah si test pack atau reagen latex cair ini bisa komparatif terhadap kultur atau tidak. Kita tes menggunakan uji chi-square. Nah, untuk menjawab uji chi-square ini yang diminta adalah nilai chi-square-nya x kuadrat ya, dan nilai p-value atau nilai probabilitas. Kemudian di soal 16 ini ada uji berapa persen sensitivitas, ini soal bonus. Jadi sebetulnya nilai Anda sudah maksimal sampai angka 15 juga ya. Ini udah nomor 15 sudah minimal, itu sudah dapat. Nah, kalau di pilihan ganda nanti kurang nilai, bisa ngambil bonus di sini. Sensitivitas itu kita melihat persentase antara yang positif sejati terhadap keseluruhan yang positif. Jadi 45 per 45 ditambah 20, jadi 45 tambah 20 65 ya. Jadi 45 per 65 itulah persentase sensitivitas uji Widal ya. Kemudian berapa persen positif palsu, itu berarti yang hasilnya negatif tetapi di Widal positif ya. Ini positif palsu nih 5. Jadi ke sana jalurnya ya. Ke sana. Jadi 45 5 ya. Jadi 5 per 50. Nah, itu soal nomor 17. Baik, untuk menghitung memperoleh angka x kuadrat dan p-value kita bisa menggunakan Excel ya. Nggak harus di SPSS. Kalau di SPSS misalkan agak menyulitkan, kita coba langsung ke Excel saja ya. Kita kopas dulu datanya, copy paste dulu dari soal. Oke, kita klik, kita copy ya. Ingat di copy-nya harus ininya supaya keblok semua tabelnya, jadi di paste di Excel-nya pas gitu ya.
Kita kasih judul uji chi-square ya. Oke, uji chi-square kita kopas di sini. Oke, begitu ya. Ini namanya nilai nilai. Oke, di uji chi-square itu kan prinsipnya kita mau melihat antara nilai observasi hasil pengamatan dengan nilai ideal secara teoritis matematiknya gitu ya. Makanya ada O, ada E itu nilai expected ya. Ini kebutuhan rumus saja sih sebetulnya. Jadi ini kebutuhan rumus saja. Jadi kita akan menggunakan ini kita kopas dulu supaya ingat ya. Caranya ini adalah yang kita peroleh dari tabel soal ini. Ini fakta hasil penelitian atau hasil pengujian ya. Jadi kita sebut namanya nilai observed ya, atau nilai observasi. Itu. Jadi ini kita kasih label dulu ya. Jadi ini tabel pertama. Nah, kita langkah pertama kita perlu O ya. O ini angkanya ini O ya. Ini semuanya observe, hasil pengamatan fakta di lapangan. Nah, nilai ideal kita copy lagi ya. Di chi-square perlu nilai expected ya. Kita ganti saja jadi nilai expected ya. Kita beri simbol E. Ini berubah, nggak tahu kenapa. Aja lah begitu ya. Itu nilai expected. Nah, di sini yang kita perlukan adalah O, E ya. Ini sudah ada nih yang O, ini E. Ya, langkah pertama adalah kita harus menjumlahkan dulu ini dan ini ya. Di situ jadi 45 ditambah 5 50. Kemudian 20 ditambah 25 45. Jadi totalnya berapa? Totalnya 95. Itu 95. Kita harus jumlahkan juga ke bawah ya. 45 ditambah 20 65 5 ditambah 25 30. 65 tambah 30 sama 65 ya. Nah kita ketik manual di sini 50 45 95 30 65. Kalau udah disalin kita hapus karena kita butuh nilai ideal ya atau expected. Bagaimana menghitung nilai ideal secara teoritis chi-square di sini? Ya, kita perlu mengalihkan ini pakai bintang ya, mengalihkan dengan ini pojok ke pojok gitu ya, seperti itu untuk daerah sini. Nah, hasilnya itu. Ini belum dibagi ya, dibagi grand total ini nih. Nah, dibagi 95. Nah, hasilnya segitu. Lakukan hal yang sama. Ini sudut yang ini dikali sudut yang sini. Jangan lupa dibagi dengan grand total. Grand total itu nih 95. Itu expected, lihat di sini 45 ya. Tapi sebenarnya secara matematik 34. Jadi ada jarak ya. Artinya ada kesenjangan. Nah, chi-square itu semakin lebar selisihnya, semakin bermakna. Memang ada perbedaan begitu ya. Nah, tapi ini kan baru 1-2 perhitungan ya, belum total perhitungan. Kalau yang ini kita menggunakan sudut yang ini
dikali dengan sudut yang ini. Jadi jangan lupa dibagi ya dengan grand total. Yang ini satu lagi juga sama, 45 dikali 30 yang ini dibagi jangan lupa dengan grand total. Oke, ini semua sudah ada ya. Kita bulatkan berapa digit? 1 digit saja ya. Oke, lihat di sini 20, di sini 30. Ada jarak ya. Yang bagus itu ya 20, di sini 21 gitu ya. Itu bagus gitu ya. Tidak jauh selisihnya antara O dan E. Oke, bagaimana kita akan menghitung nilai P-nya ya. Oke, rumusnya di sini adalah chi-tes. Oke, actual rank ini adalah observe yang ini. Kita blok segitu. Ingat yang saya kuningin itu aja. Jadi 50-nya jangan keblok nih, daerah-daerah sini jangan keblok. Koma ya, nanti di komputer Anda apakah menggunakan koma atau titik koma itu silakan diinikan di style ya. Kemudian di sini kita expected rank-nya yang ini, yang kuning yang bawah. Kemudian kita klik enter, itulah nilai pi. Kenapa di sini munculnya E-6? Karena masih general, tipenya kita buat jadi format number. Ya, oke, 0,00. Ingat kita 3 digit ya sini. Kemudian berapa nilai chi-square-nya? Berapa kira-kira nilai x kuadratnya? Nilai ini nih, karena di Excel nggak bisa bikin pangkat ya udah gitu aja. Kita balik saja chi-square inverse ya. Bisa yang ini. Oke, probability-nya adalah ini, nilai probabilitas. Degree of freedom-nya ingat, di chi-square itu degree of freedom bukan n-1 tetapi kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1. Ini kolomnya 2 kolom ya, kolom positif dan negatif, barisnya juga sama positif dan negatif 2 ya. Positif dan negatif 2 baris, 2 kolom. Berarti 2 dikurang 1, 1 dikali 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1. 1 dikali 1 berarti 1 ya. Kita klik, hasilnya berapa? 22. Oke, kita buat jadi 3 digit saja. Oke, ini Anda sudah selesai mengerjakan uji chi-square ya. Kita tinggal salin saja. Kita copy ya ke sini. Ke lembar jawaban. Lembar jawaban ke sini. Oke, ini yang chi-square. Chi-square ya. Itu nilai chi-square-nya. Kemudian nilai probabilitasnya. Ini. Copy aja. Takut salah gitu ya. Oke, sorry. Salah pasti ini harus. Oke. Nah, bagaimana yang lainnya tadi sudah dihitung ya. Kalau ini tinggal diketik saja. Tidak ada perbedaan antara persentase antara kultur ya dengan metode Widal. Oke, ini HA-nya tinggal dikopas saja dari sini ya, ada perbedaan. Oke, nih ya, ada perbedaan. Nah, kalau standar pengambilan keputusannya, kalau P lebih kecil dari alfa, maka HA
diterima. Jadi ada perbedaan persentase, ditulis ulang ya yang ini. Oke, itu. Kemudian bagaimana persentasenya tadi sudah dijawab ya. 45 ditambah 20 dikali 100%, ya itu. Nah kalau yang ini kalau yang ini 5 per 45 ditambah 5, jadi ke kanan ya, dikali 100%. Jadi kalau di Excel gitu ya, kalau di sini mah kalinya begini aja. Tapi Anda selesaikan sampai tuntas perhitungan. Oke, ini sudah terjawab semua ya. Saya kira cukup dari saya tutorialnya. Selamat mencoba, semoga sukses ujian.